Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fahmi Hussein. Saya Amalia Arsy Azizah. Saya Lili Sardianti. Nama saya Triwulan Hijah. Kami dari kelompok 4 ingin menerangkan penerapan metode data mining asosiasi pada Teko Boba nomor 1 Indonesia menggunakan algoritma a priori. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Teko Boba nomor 1 Indonesia adalah salah satu bisnis toko minuman. Teko Boba nomor 1 Indonesia telah memiliki 10 cabang di Indonesia. Dengan transaksi yang cukup besar, perusahaan harus menganalisis secara cepat makanan atau minuman boba terfavorit yang banyak diminati oleh konsumen. Analisis yang lambat berakibat pada banyak permasalahan yang ditemui seperti lambannya pengambilan keputusan dalam aktivitas proses bisnis perusahaan dan seringnya terjadi perbedaan data sehingga menimbulkan kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan membutuhkan sistem yang dapat mengoperasikan data dengan cepat dan akurat. Perencanaan sistem membutuhkan software, salah satunya adalah software Rapid Miner. Dengan implementasi data mining menggunakan Rapid Miner dengan algoritma a priori membantu perusahaan dalam mempercepat analisis pada transaksi di perusahaan Teko Boba nomor 1 Indonesia. Identifikasi masalah. Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu lambatnya data jika tidak menggunakan data mining. Tujuan penelitian ini adalah membantu menerapkan data mining menggunakan Rapid Miner dan metode algoritma a priori pada Teko Boba nomor 1 Indonesia yang akan memudahkan perusahaan untuk dapat menemukan minuman yang banyak dibeli oleh konsumen. Landasan teori, saya akan menjelaskan untuk data mining. Data mining ini adalah proses yang memperkerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer, machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan knowledge secara otomatis. Definisi lain diantaranya adalah pembelajaran berbasis industri. Industry-based learning adalah proses pembentukan definisi-definisi konsep umum yang dilakukan dengan cara mengobservasi contoh-contoh spesifik dari konsep-konsep yang akan dipelajari. Next. Algoritma a priori adalah algoritma paling terkenal untuk menemukan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi ini adalah pola-pola item di dalam satu database yang memiliki frekuensi atau support dengan istilah minimum support. Dan ada juga Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka. Open source Rapid Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining. Text mining dan analisis prediksi Rapid Miner ini menggunakan beberapa teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan
wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid Miner ini memiliki kurang lebih 500 operator data mining termasuk operator untuk input, output, data, preprocessing, dan visualisasi. Rapid Miner ini merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Rapid Miner ini ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Next. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis memakai metode penelitian data mining menggunakan algoritma a priori. Langkah-langkah dalam algoritma a priori ini ada analisa pola frekuensi tinggi, yaitu mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam data transaksi. Yang kedua, ada pembentukan aturan asosiatif. Ini untuk memenuhi syarat minimum confidence. Ya, selanjutnya ada tahapan penelitian. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa tahap nih yang harus dilakukan oleh penulis. Tahap-tahap tersebut ini sebagai berikut. Yang pertama itu studi pustaka. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu kami mencari referensi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian yang dibuat dari internet dan jurnal-jurnal yang ada. Yang kedua, penelitian lapangan. Dalam tahap ini penulis melakukan beberapa hal. Yang pertama ini mengumpulkan data. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data pesanan barang dan tingkat pesanan selama 1 minggu terakhir. Kemudian ada observasi. Kami melakukan pengamatan langsung di toko boba nomor 1 Indonesia yang berhubungan dengan minat konsumen. Kemudian analisis. Dalam tahap ini kami menjelaskan tentang proses bagaimana menganalisa penentuan tingkat pesanan di toko boba nomor 1 Indonesia. Kemudian pembahasan analisa berdasarkan metode yang digunakan. Nah, berdasarkan analisa yang dilakukan, maka penulis membantu pihak toko boba nomor 1 Indonesia menggunakan metode yang dipilih. Selanjutnya penerapan. Dalam tahap penerapan ini dipaparkan tentang penerapan atau implementasi program yang akan disajikan. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini sumber data yang kami peroleh dengan melakukan pengumpulan data pesanan pelanggan 1 minggu terakhir dan observasi. Nah, pengumpulan data ini itu bersumber dari toko boba nomor 1 Indonesia yang berlokasi di Jalan Kayu Manis Timur nomor 34 Matraman, Jakarta Timur. Kemudian analisa data. Nah, analisa data yang dilakukan berdasarkan teknik algoritma a priori dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Nah, data yang diambil ini merupakan data transaksi minuman varian boba yang paling disukai oleh konsumen. Data yang diambil ini adalah transaksi selama 7 hari terakhir. Nah, ini kemudian ada daftar transaksi selama 7 hari. Tanggal transaksi dari 1 Oktober sampai 7 Oktober. Nah, data transaksi yang diambil dari toko boba nomor 1 Indonesia ini dengan transaksi selama 7 hari. Data tersebut juga akan dijadikan menjadi beberapa set item. Dengan bab 4 yang dijelaskan oleh saya, Malia, di sini saya akan menjelaskan hasil yang dicapai potensi khusus. Untuk bab ini, penulis membahas mengenai hasil dan data yang sudah dianalisa menggunakan rumus yang sudah ditentukan, dengan minimum support 50% dan minimum confident 50%. Ini caranya dari tanggal
transaksi 1 sampai 7 Oktober. Gimana sih dapat 1010 ini? Itu kita menggunakan bilangan biner, yaitu yang didapat dari tanggal transaksi yang sudah dijelaskan oleh Wulan yang selama 7 hari ini. Misalkan 1 Oktober boba latte dan boba coffee saja. Berarti di sini masuknya tanggal 1 Oktober yaitu boba latte 1, boba coffee 1, dan boba tea dan es krim bobanya hanya ditulis 0. Untuk tanggal selanjutnya seperti itu cara menggunakannya. Data transaksi ini yang diambil oleh dari Teko Boba nomor 1 Indonesia yang dengan transaksi selama 7 hari. Data tersebut akan dijadikan berapa set item sebagai berikut. Next. Pembentukan satu item set, proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set dengan jumlah minimum support 50% dan confidence 50%. Ini rumusnya support A, yaitu jumlah transaksi mengandung A sama per total transaksi kali 100. Di sini A-nya itu adalah misalkan BL, itu 5, total transaksinya itu 7 hari, jadi 5/7 dikali 100. Nah, kita akan mendapatkan item set-nya transaksinya BL 5, supportnya 0,714286, itu kan termasuknya koma ya, jadi kita harus dimasukkan ke persenan untuk mendapatkan hasil tersebut, yaitu dibulatkan menjadi 71%. Next. Kemudian ini adalah data support item set 2 dan item set 3. Kalau item set 2 adalah pasangan yang dibuatkan berpasangan hanya 2 menu saja, misalkan boba latte dan boba coffee. Caranya bagaimana? Itu didapat seperti yang tadi, ada transaksi dari 7 hari tersebut, apakah ada yang membeli boba coffee dan boba latte secara bersamaan atau tidak. Jika terdapat transaksi tersebut di dalam 7 hari, misalkan boba latte dan boba coffee dalam 7 hari itu mendapatkan 5 transaksi, yaitu cara ngitungnya sama saja dengan tadi, dikalikan 5/7 sama dengan dikali 100%, yaitu akan mendapatkan 71%. Sama saja dengan support item set 3, yaitu kita akan berpasangan menu sebanyak 3 set. Seperti itu. Selanjutnya, next maksudnya. Minimum supportnya 50% dan item set 3 itu tidak memenuhi syarat karena di situ pembulatannya hanya 0 sampai 29%, maka kita akan mengambil item set 2. Untuk melakukan tahap berikutnya itu dengan rumus confidence jumlah item yang dibeli per jumlah transaksi pada bagian attendance dikali 100%, yaitu misalkan BL dan BC, yaitu boba latte dan boba coffee, ada 5 transaksi, jumlah transaksi per jumlah transaksi pada bagian tersebut, yaitu kan BL attendance itu BL depannya, awalnya. Jadi 5 boba latte itu transaksi selama seminggu itu ada 5, jadi 5/5 dikali 100. Itu konfidensinya kita dapat 100%. Sebagai berikut juga boba latte dan boba tea misalkan, jadi 2/5 dikali 100%. Jadi kita akan mendapatkan dari boba latte dan boba tea itu 40% confidence. Selanjutnya, next. Minimum confidence yang akan ditentukan adalah kan 50%. Maka item-item yang di bawah 50% itu tidak akan dimasukkan ke tabel. Yaitu pasangan item yang kita dapatkan di atas 50% ada boba latte dan boba coffee dan boba latte, boba tea dan boba latte, dan boba tea dan boba coffee. Dan satu lagi es krim boba dan boba coffee. Kita mendapatkan transaksi dari yang tadi, yang diambil dari hasil perhitungan confidence. Next.
Berikut adalah pengujian yang dimasukkan ke Rapid Miner. Yaitu awalnya import dulu yang dataset yang kita bikin di Excel, kita harus bikin dataset tersebut di Excel, lalu diimport. Habis itu kita buat datasetnya next terus, lalu finish. Lalu sebelah kiri kan ada repository ya, dan cari data kita, drag di situ, dragnya ke sebelah kanan itu proses tempatnya. Lalu searching di bawahnya ada tulisan operation, searching directed by frequency. Lalu di drag sebelah kanan juga disambungkan dengan yang awal tadi data kita. Lalu searching juga di operation itu numerical to binominal. Itu gunanya untuk membuat angka menjadi angka binominal. Lalu habis itu kita cari di operation itu FP growth, terus lalu create association juga kita sambungkan semuanya langsung sambungkan ke REST. Selanjutnya. Nah, kan tadi kita udah dapat, habis itu kita harusnya mengotak-atik parameter dulu sebelumnya. Mohon maaf, saya lupa menjelaskan. Di sini kita otak-atik di sebelah kanannya itu ada parameter. Di situ kita otak-atik minimum confidence 50%, support minimumnya 50% juga. Lalu kita klik yang di atas, paling atas kan ada toggle play itu, start. Klik itu, nanti kita ketahuan resort-nya. Resort-nya sekarang ada history resort. Ini yang biasa dipakai setelah kita ngotak-atik. Di sini ada frekuensi FP growth-nya. Terus selanjutnya, nih, mohon maaf. Itu juga kelihatan dari FP growth-nya itu. Ini tampilannya untuk item set final. Selanjutnya, next. Itu yang data table ini adalah masuknya pembentukan asosiasi. Ini kita akan dapat semua, ada premis, terus pokoknya supportnya, confidence-nya kelihatan di situ semua. Next, terus Mi. Ini juga sama, akan kelihatan pembentukan dari hasil-hasil tadi. Ya lanjut sampai, nah kalau ini kita bakal kelihatan grafik dari asosiasi yang banyaknya tuh apa gitu, kelihatan dari situ. Terus selanjutnya, di sini juga ada association rules-nya. Selanjutnya, nah kita kembali lagi di sini untuk buat a priori-nya. Sama aja kayak tadi, datanya kita masukin, tapi habis itu kita nggak ke frekuensi, langsung ke data numerical binominal, langsung kita cari di operation itu W a priori. Tapi nggak semuanya ada, jadi kita harus download dulu a priori-nya di extension, kita cari di WK, baru kita install lagi di situ. Next, Mi. Di sini kelihatan W a priori-nya, BL 1, 0, sampai dengan 2. Gitu. Pokoknya semuanya kelihatan dari hasil-hasil perhitungan tadi, tapi ini lebih ke data mining lewat Rapid Miner ya. Potensial hasilnya adalah hasil yang next. Hasil proses berdasarkan parameternya yang telah ditentukan, yaitu minimum support 50% dan minimum confidence-nya 50% pada salah satu yang terbentuk. Misalnya boba latte dan boba coffee dengan nilai confidence 100%. Berarti bahwa 100% itu dari konsumen yang membeli boba latte pasti akan membeli boba coffee. Segitu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya.
Kesimpulannya adalah data mining dengan menggunakan metode asosiasi dengan algoritma a priori, dengan melihat item memenuhi minimum support dan minimum confidence, barang yang banyak dibeli adalah boba latte dan boba coffee. Dengan confidence 100%, algoritma a priori dapat membantu tekor boba nomor 1 Indonesia menemukan varian boba yang paling diminati atau dibeli oleh konsumen yang dapat dipercaya, dan a priori ini mempercepat proses analisis. Sarannya, penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran untuk memperoleh kesempurnaan. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan itu dapat melakukan perbandingan metode asosiasi yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.